Suara Hati, Renungan hari ini, Senin, 3 November 2025, topik, melatih diri untuk mendapatkan kesehatan rohani. Dan jangan lupa saudaraku, membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25, tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku, para pelari sudah terbiasa melatih fisik, agar mereka memiliki kondisi tetap prima sebelum maupun saat melakukan pertandingan. Di samping itu juga untuk menjaga, agar otot semakin hari semakin meningkat kekuatannya. Jadi untuk mencapai hal itu, para atlet pelari, mereka harus berlatih, harus disiplin dalam berlatih, mengkonsumsi makanan sehat, dan pola hidup seimbang. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana seorang pelari dapat menguasai dirinya dalam segala hal untuk mewujudkan kedisiplinan dirinya. Ia lakukan itu hanya untuk memperoleh suatu mahkota atau piala yang sifatnya hanya sementara. Kemudian analogi inilah yang digunakan untuk dijadikan sebagai gambaran bagaimana seharusnya kita orang-orang percaya perlu mendisiplinkan diri demi mendapatkan mahkota yang abadi dari Tuhan. Saudaraku, salah satu pesan Rasul Paulus kepada kita saat ini adalah bagaimana mempergunakan waktu dan tenaga untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Mengapa Paulus berpesan demikian? Sebab pada waktu-waktu akan datang akan banyak orang berlomba untuk menjadi murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Oleh karena itulah, Paulus mengingatkan supaya kita tetap berjaga-jaga, agar jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7. Melatih diri agar tetap beribadah, ini artinya kita harus mendisiplinkan diri selagi masih ada kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita. Untuk mendapatkan mahkota yang sudah disediakan Tuhan untuk kita harus melatih diri kita untuk membiasakan diri secara disiplin hidup bersama Tuhan. Membiasakan diri hidup bersama Tuhan tidak akan dapat kita diraih dengan cara yang instan, tetapi harus melalui proses. Disiplin diri atau membiasakan diri merupakan sebuah latihan yang terencana dan terstruktur. Dalam pengertiannya, disiplin sebagai latihan untuk bertujuan memperbaiki, membentuk, atau menyempurnakan pikiran dan karakter moral. Dengan demikian juga kita harus melakukan dalam membangun kedisiplinan diri kita secara rohani. Untuk mencapai tujuan kita harus memulainya dengan membaca firman Tuhan. Sebab salah satu tujuan dari firman Tuhan adalah mendidik kita dalam kebenaran. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 14, 15 dan 16. Jadi melalui firman Tuhanlah kita dapat dibentuk. Kita bisa memulainya dengan rencana yang disiplin untuk memakan makanan rohani, yaitu firman Tuhan secara teratur dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita teratur mempelajari firman Tuhan,
Yakinlah kita bahwa Roh Kudus akan mengingatkan apa yang telah kita pelajari. Dengan demikian, begitu kita menerapkan di dalam gelanggang pertandingan kita sehari-hari, kita telah terbiasa berkarakter Kristus, yaitu dengan menunjukkan perilaku yang saleh, dalam menunjukkan kebaikan pada orang lain. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu untuk saudara kita yang sedang mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Jalani hidup ini tanpa tuntunanmu Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti. Rintangan dan cobaan kita jalani dengan ucapan syukur, ku serahkan seluruh hidupku. Hanya padamu Tuhan, ku pasrahkan seluruh hidupku ini. Dalam tangan-Mu Tuhan, aku dibebaskan dari dosaku.